Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami akan menjelaskan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul Bahaya Suhu Ekstrim, yang di sini disusun oleh kelompok 4 yang terdiri dari Dia Nur Safitri, NIM 1183 2031, Diki Labid Ubaidillah 1183 2016. Yang selanjutnya yaitu Noli Konvensi Agathia Ambarita dengan NIM 1183 2011, dan saya sendiri yaitu Wahyu Arinda. Kemudian saya akan menjelaskan kenyamanan termal dan luka bakar kimiawi. Kenyamanan termal. Kenyamanan termal di tempat kerja adalah fungsi dari sejumlah faktor yang berbeda: suhu, kelembapan, distribusi udara, preferensi pribadi, dan aklimatasi semaunya merupakan penentu kenyamanan di tempat kerja. Jadi, kenyamanan termal itu merupakan perilaku seseorang merasa nyaman untuk melakukan aktivitas dengan suhu tertentu di sebuah lingkungan. Kenaikan temperatur di sebuah ruangan itu disebabkan oleh beberapa sumber panas. Nah, untuk menjawab beberapa sumber panas yang menyebabkan kenyamanan termal, mari kita pahami hal-halnya sebagai berikut. Yaitu pertama, konduksi. Konduksi itu merupakan perpindahan panas antara dua benda yang saling bersentuhan atau dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam tubuh. Misalnya, seorang karyawan menyentuh benda panas yang baru dilas, maka perpindahan panas ini adalah luka bakar. Jadi misal gini, seorang karyawan menyentuh benda benda panas yang habis dilas, berarti otomatis tangan akan menyentuh benda tersebut dan tangan akan bersentuhan langsung dengan panas sehingga menyebabkan tangan akan melempuh atau mengakibatkan luka bakar. Yang selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dari satu lokasi ke lokasi lain melalui media yang bergerak, gas atau cairan. Misalnya oven. Oven konveksi menggunakan prinsip ini untuk mentransfer panas dari elektroda melalui gas di udara ke apapun yang sedang dipanggang. Karena misalkan oven dipanggang kan menghasilkan panas, sehingga ruangan itu akan menjadi panas dan menyebabkan kenyamanan termal di dalam ruangan tersebut menjadi tidak nyaman. Yang selanjutnya yaitu radiasi. Radiasi akan menghasilkan dari energi non-ionisasi elektromagnetik yang ditransmisikan melalui ruang tanpa pergerakan materi di dalam ruang tersebut. Biasanya itu radiasi seperti pancaran panas. Misal rumah ada cahaya matahari yang masuk, itu kan akan menyebabkan suatu ruangan itu menjadi hangat. Bila banyak bangunan tersebut terbuat dari kaca ataupun benda apapun yang dapat cahaya menembus, maka kenyamanan termal di ruangan tersebut akan menjadi tidak nyaman. Yang selanjutnya yaitu panas metabolik. Diproduksi di dalam tubuh sebagai hasil aktivitas yang membakar energi. Semua manusia menghasilkan panas metabolik. Misalnya, banyak kerumunan orang dalam satu ruangan yang menyebabkan suhu ruangan naik ke tingkat yang tidak nyaman. Nah, otomatis kan kalau banyak orang di dalam suatu ruangan, berarti banyak oksigen yang kita hirup dan banyak juga yang mengeluarkan karbon dioksida. Ya, sehingga ruangan tersebut akan menjadi terasa panas, menjadi gerah karena banyak orang yang di dalam tersebut, banyak orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu panas lingkungan. Diproduksi oleh sumber eksternal. Sistem pemanas gas atau listrik menghasilkan panas lingkungan seperti halnya sumber listrik dan sejumlah proses industri. Panas lingkungan kan biasanya dihasilkan oleh sumber listrik dan sejumlah proses industri. Karena listrik bisa menghasilkan panas sehingga dapat menyebabkan kenyamanan termal di suatu lingkungan kerja. Hai, saya Diana Safitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Nah, presentasi materi yang akan saya jelaskan saat ini tentang
hazard of temperature extreme atau bahaya suhu ekstrim. Tetapi yang akan saya jelaskan adalah di bagian cold stress atau yang biasa disebut dengan stres dingin. Nah, kalian tahu nggak apa itu stres dingin? Oke, sini saya akan memberitahu apa itu stres dingin. Yang dimaksud stres dingin ialah stres yang terjadi dengan menurunkan suhu kulit dan akhirnya suhu tubuh internal. Ketika tubuh tidak dapat menghangatkan dirinya sendiri, penyakit dan cedera terkait dingin yang serius dapat terjadi, dan kerusakan jaringan permanen serta kematian pun dapat terjadi. Nah, oke. Selanjutnya kalian tahu nggak sih kalau bahwa paparan dingin yang berlebihan itu bisa menyebabkan hipotermia loh. Nah, hipotermia yang bisa berakibat fatal. Oke. Tujuan profesional, keselamatan dan kesehatan dalam melindungi karyawan dari stres dingin itu untuk mencegah suhu tubuh bagian dalam turun di bawah dalam suhu 36 derajat Celcius, atau jika kita dalam Fahrenheit itu menjadi 96,8 derajat Fahrenheit. Dan untuk mencegah cedera dingin pada bekas getaran tubuh, terutama tangan, kaki, dan kepala. Paparan dingin yang fatal ini biasanya diakibatkan oleh kegagalan untuk mengeluarkan karyawan dari lingkungan udara dingin atau perendaman dalam air dingin. Selanjutnya, kita bisa lihat nih, ada tabel nih. Di sini ada tabel respon tubuh untuk menurunkan suhu intinya, yang dimana jika temperatur inti dalam derajat Celciusnya 37,6 dan dalam temperatur Fahrenheitnya menjadi 99,6, maka respon tubuh akan suhu rektal normal. Selanjutnya, jika dalam 36 derajat Celcius dan 96,8 derajat Fahrenheit, maka respon tubuh laju metabolismenya mengikat. Jika temperatur 35 derajat Celcius dan atau 95 derajat Fahrenheit, respon tubuh akan menggigil. Selanjutnya, jika temperatur 33 derajat Celcius atau 91,4 derajat Fahrenheit, maka respon tubuh akan menjadi hipotermia parah. Nah, oke. Nah, ini kalau temperaturnya dalam 30 derajat Celcius atau 96 derajat Fahrenheit, 86 derajat Fahrenheit, maka respon tubuh kita akan kehilangan kesadaran yang progresifnya dimulai. Nah, apabila suhu tubuh temperatur kita menjadi 24 derajat Celcius atau menjadi 75,2 derajat Fahrenheit, itu respon tubuh kita akan menjadi ederna paru. Dan yang terakhir, jika suhu tubuh kita 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit, wah ini dingin banget ya, itu maka akan respon tubuh kita menjadi jantung kita akan macet. Wah, parah kan? Nah, oke. Stres dingin akut ini bisa menyebabkan berkurangnya fungsi otot, penurunan sensitivitas sentuhan, aliran darah berkurang, dan penebalan cairan sinovial. Stres dingin kronis dapat menyebabkan berkurangnya fungsi sistem saraf tepi. Semua faktor ini meningkatkan kemungkinan kecelakaan dan cedera. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh angin pada suhu sebenarnya.
Bisa kita lihat ya, di sini ada tabel efek pendinginan angin, yang dimana kecepatan angin dalam mph apabila 5 mph. Lalu di sini kita bisa melihat ya, suhu sebenarnya dalam derajat Fahrenheit dan suhu setara dalam derajat Fahrenheit. Kita bisa lihat sendiri nih. Oke, 4 faktor yang berkontribusi terhadap stres dingin itu, yang pertama suhu dingin, kedua angin kencang, yang ketiga kelembapan, dan yang terakhir air dingin. Lingkungan yang dingin memaksa tubuh bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu intinya, yaitu 98,6 derajat Fahrenheit. Yang dimana udara dingin, air, dan salju semuanya menarik panas dari tubuh. Jadi, meskipun jelas bahwa kondisi di bawah titik beku yang dikombinasikan dengan pakaian yang tidak memadai, itu dapat menyebabkan stres dingin loh. Penting untuk dipahami juga bahwa hal itu juga dapat disebabkan oleh suhu di tahun 50-an. Ditambah dengan hujan atau angin. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian tahu nggak sih sebenarnya apa itu angin dingin? Yang dimaksud angin dingin itu apa sih? Oke, di sini saya akan memberitahu apa sih itu angin dingin. Angin dingin adalah kombinasi suhu udara dan pergerakan udara, yang dimana semakin tinggi kecepatan angin dan semakin rendah suhu di lingkungan kerja, semakin besar pula bahayanya. Jika informasi cuaca tidak tersedia, tanda-tanda berikut ini mungkin bisa membantu memperkirakan kecepatan angin di lapangan. Yang dimana 5 mph itu memperkirakan bendera ringan hanya bergerak. 10 mph bendera ringan sepenuhnya diperpanjang oleh angin. 15 mph mengangkat selembar koran dari tanah. Dan 20 mph angin mampu meniup salju. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberitahu mana sih cara mencegah stres dingin. Cara mencegah stres dingin itu, untuk yang pertama, kenakan setidaknya 3 lapis pakaian yang terdiri dari sebuah luar lapisan untuk memecah angin dan memungkinkan beberapa ventilasi seperti Gartek atau nilon. Itu contoh kainnya. Untuk lapisan kedua, atau bisa disebut dengan lapisan tengah, itu untuk kain wol untuk menyerap keringat dan memberikan isolasi bahkan ketika basah. Dan lapisan terakhir itu sebuah batin lapisan menenun sintetis untuk memungkinkan ventilasi. Dan cara mencegah stres dingin yang kedua adalah dengan memakai topi. Hingga 40% panas tubuh itu bisa hilang saat kepala dibiarkan terbuka. Untuk yang ketiga, kenakan sepatu boot berinsulasi atau alas kaki lain dengan ukuran yang sesuai. Kalau misalnya alas kakinya terlalu ketat, itu bisa membatasi aliran darah loh. Seperti halnya memakai terlalu banyak kaos kaki. Kemudian mencegah stres dingin yang keempat, itu dengan menggunakan sarung tangan berinsulasi dengan ukuran yang sesuai, terutama saat menyentuh permukaan logam dan gagang perkakas. Yang kelima, jangan memakai pakaian ketat yang dapat membatasi aliran darah. Yang seperti kita tahu tadi, seperti kita untuk mengenakan sepatu, itu juga tidak boleh menggunakan yang ketat ya, karena itu bisa membatasi aliran darah. Terus selanjutnya ini harus menggunakan pakaian yang longgar
agar memungkinkan ventilasi itu berjalan dengan lebih baik. Kemudian siapkan pakaian ganti kering agar jika pakaian kita basah, kita mempunyai cerep untuk mengganti pakaian kita yang basah tadi. Untuk mencegah stres dingin yang ketujuh, saat bekerja di lingkungan yang faktor anginnya kurang, efek angin memasang kaca depan atau mengenakan pakaian anti angin. Kemudian yang ke-8, saat bekerja di tempat yang dingin, gunakan pelindung wajah untuk mencegah stres dingin pada wajah dan paru-paru. Oke, selanjutnya bisa kita lihat ya, di sini ada tabel, yang dimana ini adalah tabel parsial untuk menentukan TLV dalam keadaan tertentu. Nah, di sini tabel ini menunjukkan bahwa TLV yang dipilih untuk karyawan yang bekerja di lingkungan dengan suhu di bawah titik beku. Untuk menggunakan tabel parsial ini, itu dengan cara cari suhu yang berlaku di kolom paling kiri. Setelah itu membaca ke kanan, temukan kecepatan angin yang berlaku. Oke, di sini ada contoh. Misalnya, karyawan yang bekerja dengan shift 4 jam di lingkungan dengan suhu udara 232 derajat Celcius dan angin 5 mph, itu harus terpapar tidak lebih dari 55 menit setiap kali dan harus melakukan pemanasan setidaknya 3 kali selama shift. Oke, di sini ada tips and trick nih. Ketika pekerjaan dilakukan di lingkungan dengan suhu udara kurang dari 12 derajat Celcius atau 10,4 derajat Fahrenheit. Strategi tambahannya yang harus diterapkan. Yang pertama, karyawan harus di bawah pengawasan untuk terus-menerus, baik menggunakan pengawasan langsung atau sistem pertemanan. Jadi, kita sesama teman itu harus saling peduli ya dalam kondisi apapun, keadaan apapun. Lalu yang kedua, tingkat kerja harus disesuaikan untuk menghindari keringat. Ketika pekerjaan berat diperlukan, karyawan harus sering mengambil waktu istirahat untuk menghangatkan diri di tempat penampungan berpemanas. Jika pakaian menjadi basah, secara internal atau eksternal, itu harus diganti dengan pakaian kering saat istirahat. Ketiga, jangan biarkan karyawan baru bekerja penuh waktu dalam kondisi ini hingga mereka memiliki beberapa hari untuk terbiasa. Hingga mereka terbiasa dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar ya, dan pakaian pelindung yang diperlukan. Yang keempat, saat menentukan tingkat kerja yang dibutuhkan untuk karyawan dalam tingkatan ringan, berat, atau sangat berat, perlu dipertimbangkan berat dan besar pakaian pelindung. Kelima, atur pekerjaan di lingkungan yang dingin untuk meminimalkan waktu duduk atau berdiri diam dalam waktu lama. Jangan pernah menggunakan kursi atau kursi logam yang tidak berpelindung. Yang keenam, sebelum mengizinkan karyawan bekerja di lingkungan yang dingin, harus dipastikan mereka telah dilatih tentang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ketujuh, karyawan yang menderita penyakit atau mengonsumsi obat yang menghambat fungsi tubuh normal atau mengurangi toleransi tubuh normal harus dilarang bekerja nih di lingkungan dengan suhu
21 derajat Celcius atau 69,8 derajat Fahrenheit atau kurang dari itu ya. Baik, selanjutnya adalah mengenai luka bakar dan efeknya. Luka bakar merupakan salah satu bahaya paling umum yang berkaitan dengan panas. Baik itu panas dari api atau panas dari benda-benda bersuhu tinggi lainnya. Luka bakar ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan kulit, sehingga fungsi dari kulit pun juga bisa terganggu dan menjadi rusak. Kalau pernah lihat orang yang punya luka bakar yang parah, yang sangat parah, itu kulitnya sudah tidak bisa mulus lagi, nggak bisa mulus seperti sebelum terkena luka bakar. Tidak rata gitu loh. Maksudnya kulitnya itu kalau dilihat berlekuk-lekuk gitu. Nah, kulit yang seperti itu bisa saja sudah kehilangan beberapa fungsinya karena rusaknya sistem jaringan di dalam kulit tersebut karena luka bakar tersebut. Nah, kehilangan fungsinya karena luka bakar tersebut, kulitnya jadi kehilangan beberapa fungsinya. Nah, fungsinya itu apa saja? Itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Rusaknya jaringan kulit ini juga tergantung dari tingkat keparahan luka bakar itu sendiri. Kalau penetrasinya itu semakin dalam, maka luka bakarnya juga semakin parah. Dan penetrasi itu apa? Jadi penetrasi di sini maksudnya adalah jangkauan kedalaman luka bakarnya. Jadi semakin dalam luka bakarnya itu menembus kulit, maka penetrasinya semakin besar, yang berarti luka bakarnya juga semakin parah. Makanya dalam dunia kerja itu baik engineer atau pekerjaan lain yang harus berhadapan dengan yang panas-panas itu harus sangat berhati-hati. Harus bisa membiasakan diri untuk disiplin dan tidak ceroboh supaya tidak terjadi kecelakaan akibat panas yang akan menyebabkan luka bakar. Oke, selanjutnya adalah mengenai fungsi kulit. Nah, jadi kulit kita punya beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah fungsinya sebagai perlindungan jaringan tubuh. Ya, ini sudah jelas ya. Karena kulit itu letaknya ada di paling luar, sehingga menjadi organ yang pertama berinteraksi secara langsung dengan lingkungan. Jadi kalau ada apa-apa, kulit duluan yang kena. Dan itu menjadi pelindung bagi jaringan-jaringan tubuh di baliknya. Kemudian fungsi berikutnya yaitu untuk merasakan sensasi. Ya, jadi ini berkaitan dengan jaringan sensorik yang ada di kulit, sehingga kita bisa merasakan berbagai sensasi. Ketika kulit kita menyentuh sesuatu, maka kita bisa merasakan tekstur dari si bendanya tersebut. Kita bisa merasakan apakah itu tembok, apakah air, apakah bantal, kita bisa tahu. Nah, itulah fungsi kulit sebagai indera peraba. Kemudian selain itu masih di seputar sensorik. Kemudian sensasi lain yang bisa kita rasakan adalah kita bisa merasakan panas jika terkena suhu yang tinggi, dan bisa merasakan dingin jika berada di suhu yang rendah. Dan juga kita bisa kesakitan jika kulit kita terluka. Nah, itu semua karena adanya jaringan sensorik yang ada di dalam kulit yang akan memberikan impuls ke otak ketika ada rangsangan, dan kemudian akan memberikan efek kepada kita berupa sensasi-sensasi tadi yang sudah dijelaskan. Oke, jadi itu fungsi kulit sebagai untuk merasakan sensasi. Kemudian kulit juga berfungsi sebagai alat ekskresi atau alat untuk membuang sisa-sisa metabolisme, yaitu berupa cairan keringat. Nah, cairan keringat ini dihasilkan oleh kelenjar keringat pada lapisan dermis.
Keringat membawa elektrolit dan racun tertentu. Gunanya ini adalah untuk menjaga keseimbangan tingkat cairan di tubuh. Kemudian fungsi selanjutnya adalah untuk sekresi. Nah, sekresi ini adalah fungsinya untuk menjaga suhu tubuh melalui proses berkeringat. Jadi dalam proses berkeringat itu kulit bisa melakukan pengontrolan suhu. Jadi kulit akan menyesuaikan agar suhu tubuh itu tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Nah, jadi itulah fungsi-fungsi dari kulit. Kulit kita punya fungsi yang sangat penting bagi tubuh kita. Makanya kita harus benar-benar menjaganya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin kalau luka bakarnya itu kecil, kita tidak akan merasakan masalah pada sistem tubuh kita. Ya karena masih banyak kulit lainnya, masih luas gitu dibandingkan kulit yang kena luka. Tapi kalau misalnya 90% kulitnya mengalami luka bakar yang parah, ya itu bisa jadi masalah. Sistem tubuh yang harusnya dikerjakan oleh kulit jadi tidak berfungsi akibat luka bakar itu tadi. Makanya ya setidaknya kita berusaha lah untuk tidak ceroboh. Dan kalau harus bekerja dengan suhu yang panas, lakukan segala sesuatunya dengan prosedur yang benar. Baik, selanjutnya mengenai klasifikasi luka bakar. Untuk mengklasifikasikan luka bakar, ada yang namanya metode tingkatan. Nah, tingkatan luka bakar ini ada 3. Ada tingkat 1, ada tingkat 2, dan tingkat 3. Untuk luka bakar tingkat 1, luka bakar ini ciri-cirinya adalah kulit yang menjadi merah dan membuat kulit ini jadi sensitif jika disentuh. Kalau disentuh itu cukup nyeri. Luka bakar ini mungkin sering ya kita alami. Mungkin saat menyalakan korek api, terus nyalainnya lama gitu, sehingga pelat logamnya itu panas. Dan tidak sengaja kita menyentuhnya. Atau mungkin juga pada knalpot motor. Ya tidak sengaja menyentuhnya pada saat panas-panasnya. Dan kemudian langsung refleks gitu karena kaget. Nah, lukanya itu merupakan luka bakar tingkat 1. Kemudian luka bakar tingkat 2. Nah, ini bisa dilihat dari kulitnya yang melepuh. Ya, di sini lukanya mulai ada lepuhan. Luka bakar tingkat 2 ini kalau lukanya itu berada di permukaan kulit, maka sembuhnya itu nanti bisa meninggalkan bekas. Bekasnya itu ya belang gitu. Tapi kalau dipegang tuh nggak kasar, masih teksturnya masih seperti sebelumnya gitu, sebelum terkena luka bakar. Disentuh masih seperti biasanya. Tapi kalau lukanya itu sampai masuk lebih dalam lagi di bawah permukaan kulit, maka akan terbentuk lapisan tipis berupa sel mati yang terkoagulasi. Nah, baru yang ini kalau disentuh akan terasa kasar. Luka bakar tingkat 2 ini bisa disebabkan oleh panas pada suhu 98,9 derajat Celcius dalam waktu setelah 15 detik setelah kontak. Jadi efeknya itu akan terlihat 15 detik setelah terjadinya kecelakaan. Terjadinya kontak panas itu tadi maksudnya. Kemudian luka bakar tingkat 3. Nah, ini adalah luka bakar yang paling berbahaya. Bisa sampai berakibat fatal. Ya, tapi itu tergantung sih dari seberapa besar permukaan tubuh yang mengalami luka bakar. Luka bakar tingkat 3 ini menembus ke epidermis maupun dermis, dan bahkan bisa sampai menembus ke bagian tubuh setelah kulit. Jadi bisa sampai menembus ke bagian jaringan tubuh di balik kulit, bisa sampai ke otot. Hati-hati, jadi luka bakar tingkat 3 ini memang sangat berbahaya. Penyebab luka bakar ini ada 2 macam, yaitu ada panas lembab dan panas kering.
Panas yang lembab itu contohnya adalah uap dan cairan panas. Luka bakar akibat panas yang lembab ini, lukanya itu akan terlihat berwarna putih. Dan untuk panas yang kering, itu contohnya adalah kebakaran, ya, dan panas dari suatu benda. Nah, luka bakar ini akan tampak hitam dan hangus. Selain kedalaman penetrasi luka bakar, besarnya luas permukaan yang tercakup juga menjadi perhatian penting. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kedalaman penetrasi luka bakar itu bisa menjadi parameter tingkat keparahan luka bakar itu sendiri. Tapi selain kedalaman penetrasi, besarnya permukaan yang mengalami luka bakar juga menjadi perhatian penting. Nah, ini dinyatakan sebagai persentase dari permukaan tubuh, atau dalam bahasa Inggrisnya body surface area, disingkat BSA. Dan persentase BSA ini bisa kita lihat di tabel. Nah, kita bisa lihat lengan kanan dan lengan kiri itu persentasenya 9%, masing-masing 9% BSA. Kepala dan leher juga 9%. Kaki kanan dan kaki kiri masing-masing juga 18%, dan punggung juga 18%. Jadi walaupun kaki ini kelihatannya kecil, tapi ternyata luas permukaannya itu hampir sama dengan punggung, yaitu 18%. Kemudian dada dan perut juga 18%, dan ada perineum. Nah, ini yang paling kecil, hanya 1% BSA. Dengan adanya klasifikasi yang tadi, yaitu klasifikasi dengan metode tingkatan yang tadi, yang ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, itu jika dihubungkan dengan persentase BSA, pengklasifikasian luka bakar ini bisa dikaji lebih lanjut. Dan menurut Merz, luka bakar itu bisa diklasifikasikan lebih lanjut sebagai luka bakar ringan, luka bakar sedang, dan luka bakar kritis. Baik, kita bahas klasifikasi luka bakar menurut Merz. Yang pertama adalah luka bakar kecil atau luka bakar ringan. Luka bakar ini merupakan semua jenis luka bakar tingkat 1. Jadi semua jenis luka bakar tingkat 1 itu termasuk ke dalam kategori luka bakar kecil atau luka bakar ringan. Dan juga luka bakar tingkat 2 juga termasuk ke dalam luka bakar ringan jika menutupi kurang dari 15% bagian tubuh. Luka bakar tingkat 3 juga termasuk luka bakar ringan jika kurang dari atau sama dengan 2% BSA. Nah, selanjutnya ada luka bakar sedang. Luka bakar sedang ini ada 3 jenis yang menjadi luka bakar sedang. Yang pertama adalah yang termasuk luka bakar sedang itu adalah jika luka bakar tersebut menutupi 15% BSA dan itu menembus epidermis. Jadi jika luka bakar tersebut menembus epidermis dan menutupi 15% atau lebih BSA, yaitu termasuk luka bakar sedang. Dan jenis yang kedua yang termasuk luka bakar sedang adalah luka bakar yang menembus dermis. Nah, tadi kan yang menembus epidermis, sekarang yang menembus dermis dan menutupi 15-30% BSA. Nah, kalau tadi epidermis cuma 15% BSA, sementara untuk yang dermis ini termasuk luka bakar sedang jika menutupi 15-30% BSA. Dan jenis yang ketiga, luka bakar sedang adalah luka bakar tingkat 3. Nah, yang menutupi kurang dari 10% BSA. Jadi luka bakar tingkat 3 juga ada yang termasuk luka bakar sedang jika menutupi kurang dari 10% BSA. Tetapi tidak pada bagian tangan dan juga wajah dan juga kaki. Kenapa ini dikecualikan? Karena ya pasti ada alasannya nanti
nanti akan dijelaskan. Dan yang selanjutnya luka bakar kritis. Untuk luka bakar kritis ini ada 4 jenis yang termasuk luka bakar kritis. Yang pertama, luka bakar kritis ini adalah luka bakar tingkat 2 yang menutupi lebih dari 30% BSE. Nah, jenis yang kedua, luka bakar kritis ini juga adalah luka bakar tingkat 3 yang menutupi lebih dari 10% BSE. Dan jenis yang ketiga, luka bakar kritis ini juga merupakan luka bakar tingkat 3 pada area kecil di tangan, di wajah, dan juga di kaki. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi ya. Kenapa tangan, wajah, dan kaki itu tidak termasuk di luka bakar sedang, malah masuknya di luka bakar kritis? Ya, ini karena luka bakar pada area ini itu rentan terhadap infeksi. Ya, karena bagian-bagian ini adalah bagian yang sebagian besar dari tubuh kita yang langsung berinteraksi dengan lingkungan gitu, sehingga rentan terhadap infeksi dari bakteri dan juga virus. Makanya termasuk ke dalam luka bakar kritis. Dan yang keempat, luka bakar pada bagian cedera. Nah, luka bakar pada bagian cedera ini juga termasuk luka bakar kritis. Misalnya saja pada luka bakar pada area patah tulang, atau juga luka bakar pada jaringan lunak yang rusak. Nah, karena dikhawatirkan akan semakin menimbulkan cedera yang parah. Halo semuanya, selanjutnya materi akan saya lanjut. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Noli Konvensi Agatia Ambarita, NIM 118320011 dari Prodi Teknik Fisika. Yap, kami masih dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang strain dan stres panas. Tapi sebelumnya kita dapat melihat dari penerapan strain dan stres panas ini. Mungkin teman-teman dapat melihat para pekerja yang sering kepanasan ketika menghadapi pekerjaannya, atau bahkan ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang kuliah, dalam ruangan, ataupun juga bahkan dalam kamar, kita kadang merasa panas. Terkadang juga kita dapat menyelesaikannya atau memberikan solusi dengan memberikan sirkulasi udara dengan kipas, atau juga dengan jendela atau bahkan AC. Baik, dari penerapan yang sebelumnya akan kita lihat dalam materi ini. Mungkin yang tadi itu adalah penerapan sehari-hari, tapi kita akan masuk ke materi bagian heat stress. Heat stress adalah beban panas berlebih di mana seseorang pekerja dapat terpapar dari kontribusi gabungan efek metabolisme pekerjaan dan juga faktor lingkungan, yaitu seperti suhu udara, kelembapan, pergerakan udara, pertukaran panas cahaya, dan persyaratan pakaian. Jadi hal-hal tersebut mungkin dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, walaupun juga penjelasannya ataupun juga istilah tadi barusan cukup ambigu bagi kehidupan kita sehari-hari, tapi dapat kita lihat dalam penerapannya, yakni yang pertama adalah suhu udara. Ketika suhu udara cukup tinggi ataupun juga seperti di daerah pinggiran pantai atau daerah perkotaan, maka kita mendapati pekerjaan di mana kita harus menghadapi suhu udara yang cukup tinggi di dunia pekerjaan. Dan yang selanjutnya, kelembapan. Kelembapan udara ini berpengaruh penting dalam dunia pekerjaan, karena jikalau kelembapan udara cukup tinggi dan kalor udara cukup panas atau cukup tinggi, itu dapat berpengaruh buruk pada kinerja dari karyawan atau bahkan berpengaruh buruk bagi kesehatannya. Selanjutnya adalah pergerakan udara. Pergerakan udara dapat kita bahas nanti lebih dalam tentang sirkulasi udara. Dan selanjutnya adalah pertukaran panas bercahaya. Pertukaran panas bercahaya ini mungkin identik dengan matahari. Dan tahukah teman-teman bahwa pertukaran panas bercahaya ini terkadang dapat kita temui dari lampu. Walaupun secara nggak sadar kita dapat merasakan bahwa
lampu ini sebenarnya memberikan kalor atau memberikan panas yang mungkin tidak menjadi fokus utama kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Selanjutnya adalah persyaratan pakaian. Persyaratan pakaian ini tidak kalah pentingnya dalam fokus kita, karena terkadang dalam dunia pekerjaan untuk menjaga keselamatan kita menggunakan pakaian yang bahkan tanpa kita sadari dapat menahan kalor dalam tubuh kita. Jadi selanjutnya, untuk stres panas ringan atau sedang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari karyawan, dari pekerja atau rekan kerja kita, dan dapat berdampak buruk pada kinerja dan keselamatan. Tetapi tidak akan berbahaya bagi kesehatan dari karyawan. Kita bahas yang pertama. Dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Ketika saudara sekalian mengalami panas dalam pekerjaan, dalam belajar, pasti juga mengalami yang namanya ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini dapat menimbulkan gerakan-gerakan yang bahkan tidak diperlukan dalam pekerjaan, seperti mengipas-ngipas atau bahkan melap keringat. Hal ini akan berdampak buruk pada kinerja dan keselamatan dari karyawan tersebut. Contoh, ketika ada seseorang bekerja di tempat yang mungkin sudah cukup rumpang dan cukup dekat dengan mesin yang mungkin berbahaya seperti gir-gir besar atau bahkan motor, maka itu dapat berpengaruh penting jikalau kita mengalami gerakan atau menimbulkan gerakan-gerakan yang mungkin di luar dari ekspektasi ataupun di luar dari gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Tetapi ketika kita menghandle gerakan tersebut dengan cara melakukan sirkulasi udara yang baik, maka kita dapat terhindar dari bahaya tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyak pekerja yang mungkin tidak selamat dalam pekerjaannya karena kendala panas tersebut. Memang terkadang terkesan kecil, hal-hal kecil dan sepele, tapi ternyata ini dapat berpengaruh penting dalam kinerja pekerjaan. Dan yang selanjutnya tidak akan berbahaya bagi kesehatan, karena terkadang pun dengan keringatan ataupun juga dengan mengeluarkan air keringat itu dapat mengurangi lemak dalam tubuh dan juga mengganti olahraga kita. Selanjutnya, ketika tekanan panas mendekati batas toleransi manusia, risiko gangguan terkait panas pun akan meningkat. Ketika panas dari suhu tersebut atau panas dari ruangan atau panas dari tubuh sendiri sudah melewati batas toleransi manusia, maka terkadang ada gangguan psikologi terhadap manusia yang mungkin akan kesal terhadap panas tersebut hingga disebut dengan melewati batas toleransi manusia, dan resiko gangguan terkait panas pun akan meningkat. Kita fokus ke yang pertama, mungkin di bagian strain panas. Heat strain adalah respon fisiologis keseluruhan yang dihasilkan dari stres panas. Penyesuaian fisiologis didedikasikan untuk menghilangkan panas berlebihan dari tubuh. Selanjutnya, aklimatisasi adalah proses adaptasi fisiologis bertahap yang meningkatkan kemampuan seseorang untuk mentolerir stres panas. Jadi proses aklimatisasi ini adalah salah satu proses yang dibutuhkan ataupun juga bisa merupakan skill-skill kecil dari para karyawan pekerja untuk mentolerir stres panas tersebut. Oke, kita masuk ke dalam tanda-tanda ketegangan panas yang berlebihan. Kita dapat melihat tanda-tanda ketegangan panas yang berlebihan ini sebagai contoh yang pertama adalah detak jantung cepat berkelanjutan. Jadi detak jantung cepat berkelanjutan ini dimulai dari 180 denyut per menit dikurangi usia karyawan dalam bertahun-tahun. Misalnya, seorang karyawan yang berusia 40 tahun memiliki detak jantung berkelanjutan 150 denyut per menit. Ini adalah masalah karena denyut jantung melebihi 140 atau 180 minus 40 denyut per menit. Dan juga tanda-tanda yang lainnya adalah suhu tubuh inti lebih besar dari 38,5 derajat Celcius.
Dan yang selanjutnya, recovery rate menit setelah upaya kerja puncak lebih besar dari 110 denyut per menit. Selanjutnya adalah yang merupakan tanda-tanda ketegangan panas yang berlebihan adalah kelelahan yang tiba-tiba dan parah, mual, pusing, atau bahkan berkepala ringan. Sebagai contoh, ketika karyawan mengalami gejala-gejala atau tanda ketegangan panas yang berlebihan tersebut, ketika dia mulai mual, pusing, maka akan mengakibatkan kinerja yang semakin berkurang dan juga dapat berakibat fatal pada pekerjaannya. Untuk manajemen stres panas terbagi dua, yakni kontrol umum dan kontrol spesifik. Kita masuk ke bagian pembahasan yang pertama. Di bagian kontrol umum, kontrol umum ACGIH merekomendasikan kontrol umum sebagai berikut. Yang pertama, memberikan instruksi lisan dan tertulis yang akurat. Kita juga memberikan manajemen stres panas berupa program pelatihan dan informasi lainnya tentang stres panas dan ketegangan. Jadi, kita memberikan edukasi atau kita memberikan kesadaran kepada karyawan, kepada rekan kerja, dan kepada teman sekerja kita untuk sadar betapa pentingnya mengontrol suhu dan panas tubuh. Dan yang selanjutnya adalah mendorong minum volume kecil. Mendorong minum volume kecil ini maksudnya adalah meminum air dingin sekitar 1 cangkir setiap 20 menit sekali. Jadi dengan adanya pertukaran minum air ini, maka akan ada sirkulasi temperatur ataupun sirkulasi suhu dalam tubuh yang cukup teratur. Karena panas tubuh dijaga agar tidak lebih daripada 38,5 derajat Celcius. Selanjutnya, izinkan pembatasan diri paparan. Jadi, yang dimaksud dengan izinkan pembatasan diri paparan adalah sesama pekerja menjaga jarak ataupun juga menjaga kinerjanya agar tidak saling bertabrakan atau saling bergesekan, atau bahkan menjaga agar panas tubuhnya tidak saling memicu. Mendorong pengamatan rekan kerja untuk mendeteksi tanda-tanda dan gejala panas ringan pada orang lain. Jadi dibutuhkan rasa toleransi sama pekerja untuk dapat melihat dan dapat mengamati apakah rekan kerja tersebut mengalami tanda-tanda dan gejala panas secara ringan ataupun berat pada sesama pekerjanya. Selanjutnya adalah memberikan nasihat atau pantau karyawan yang minum obat yang dapat berkompromi, mendorong gaya hidup sehat, dan juga berat badan ideal dan keseimbangan elektrolit. Mungkin cukup berbelit, tapi saya akan menjelaskan bahwa sesama karyawan atau sesama pekerja harus memberikan nasihat dan juga harus saling memantau, harus saling bertoleransi dengan sesamanya untuk dapat melihat apakah temannya itu mengalami gejala-gejala panas. Dan kita dapat melihat apakah dia meminum obat yang dapat berkompromi dan juga mendorong gaya hidup sehat, seperti kita memberikan nasihat kepada teman-teman kita untuk meminum vitamin dan juga mengurangi obat-obat yang mungkin tidak berdampak baik, obat-obatan yang mungkin berdampak buruk kepada pekerja tersebut. Dan yang selanjutnya menjaga keseimbangan elektrolit. Elektrolit ini dapat didapati dari makanan dan minuman yang sehat atau juga dengan minum air putih secukupnya, atau mungkin teman-teman dapat tahu dari minuman berelektrolit tinggi seperti Pocari Sweat. Selanjutnya, menyesuaikan harapan mereka yang kembali bekerja setelah absen dari situasi stres panas. Jadi mungkin setelah mengalami stres panas, seseorang dapat mengalami yang namanya mungkin dikasihkan jeda atau diberi jeda pekerjaan atau diberikan yang namanya cuti. Dan setelah mereka cuti, mungkin kita akan dapat memberikan harapan. Harapan yang dimaksud adalah mungkin dapat memberikan evaluasi di tempat pekerjaan, mungkin dari evaluasi jarak atau evaluasi antar mesin agar tidak saling berdekatan, atau juga evaluasi agar seseorang tersebut tidak melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari gerakan yang seharusnya dibutuhkan. Selanjutnya, mendorong konsumsi makanan asin, tapi dengan persetujuan dokter karyawan. Jika pada diet yang dibatasi oleh garam. Dan yang selanjutnya,
Pertimbangkan pergantian pemeriksaan medis untuk mengidentifikasi mereka yang rentan terhadap panas sistemik. Jadi, kita dapat memberikan shift ataupun juga pergantian dan pengecekan secara rutin untuk lepas pribadi daripada karyawan tersebut. Selanjutnya, kontrol yang kedua adalah kontrol spesifik ACGIH. Kontrol spesifik ACGIH merekomendasikan kontrol spesifik sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan kontrol rekayasa yang mengurangi tingkat metabolisme, memberikan pergerakan udara umum, dan juga mengurangi panas proses dan pelepasan uap air, dan melindungi sumber panas bercahaya. Jadi, untuk solusi yang paling tepat dalam masalah ini adalah yakni memberikan jarak antar pekerja agar kalor dalam ruangan tersebut dapat dikontrol dengan baik. Dengan memberi jarak antar pekerja juga kita dapat mengontrol kelembapan daripada udara. Jikalau contohnya dalam satu ruangan yang mungkin ruangannya itu adalah 10 kali 10 meter tapi terdapat 40 pekerja, ataupun juga dalam ruangan belajar yang cukup kecil terdapat banyak mahasiswa, maka akan terjadi kelembapan udara yang buruk. Mungkin pekerjanya akan mencium bau yang tidak sedap seperti bau keringat, bau asam, dan juga kelembapan udara juga mungkin jikalau dibiarkan secara berkala atau secara terus-menerus dalam cukup lama, itu akan berakibat buruk pada kesehatan pekerjanya karena mungkin dapat mengakibatkan paru-paru basah. Itu adalah kemungkinan terburuk jikalau kontrol spesifik ACGH ini diabaikan. Dan yang selanjutnya, melindungi sumber panas bercahaya. Melindungi sumber panas bercahaya yang dimaksud adalah ketika panas cahaya matahari yang mungkin secara langsung menembus ke dalam tempat pekerjaan, atau bahkan panas yang mungkin tidak kita perhatikan pengaruhnya. Ternyata panas itu berasal dari lampu. Lampu yang mungkin belum terbarukan, yang masih energinya terbuang-buang dari energi kalor dan juga energi cahaya. Itu merupakan salah satu faktor yang terkadang tidak disadari oleh pekerja. Selanjutnya, mempertimbangkan kontrol administratif yang mengatur waktu pencahayaan yang dapat diterima, lalu memungkinkan pemulihan dan membatasi ketegangan fisiologis. Dan yang selanjutnya, yang terakhir dari kontrol spesifik ACGIH ini adalah pertimbangkan perlindungan pribadi yang telah ditunjukkan efektif untuk praktik dan kondisi kerja di lokasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu luka bakar kimiawi. Luka bakar kimiawi seperti pada luka bakar termal yaitu dapat menghancurkan jaringan tubuh. Tingkat kerusakan tergantung pada tingkat keparahan luka bakar. Namun, luka bakar kimiawi terus merusak jaringan tubuh hingga bahan kimia tersebut hilang sama sekali. Dalam hal ini berarti luka bakar kimiawi akan selalu melekat pada tubuh, semisalnya apabila tidak ada cairan lain untuk menetralisasi cairan kimia tersebut. Semisal ada luka yang diakibatkan oleh bahan bakar kimia tetapi tidak ada tindakan yang cepat, maka bahan kimia tersebut akan menyerang jaringan tubuh sesampainya bahan kimia itu hilang dengan sendirinya dan akan mengakibatkan luka bakar yang sangat parah pada tubuh kita. Nah, selanjutnya tingkat keparahan luka bakar akibat bahan kimia bergantung pada faktor-faktor berikut. Kemampuan bahan korosif kimia. Semakin besar bahan korosif kimia mampu membuat luka bakar pada tubuh kita semisalnya, maka semakin parah juga yang akan dihasilkannya. Yang kedua itu konsentrasi bahan kimia. Yang ketiga, suhu bahan kimia atau larutan yang melarutkannya. Suhu bahan kimia biasanya itu kan panas. Terus larutan yang melarutkannya biasanya larutan yang melarutkannya itu bersifat korosif sehingga dapat menyebabkan luka bakar kimia. Yang keempat yaitu lama kontak dengan bahan kimia.
Karena bahan kimia ada bahan kimia yang berbahaya dan ada bahan kimia yang tidak berbahaya. Tetapi semua yang berhubungan dengan bahan kimia pasti ada dampak negatifnya. Kalau kita lama-lama berhadapan dengan bahan kimia, maka akan mengakibatkan luka bakar. Yang penting kita menggunakan aspek-aspek kenyamanan perlindungan diri. Selanjutnya, pengaruh luka bakar kimia. Efek bahaya dari bahan kimia terpilih yang banyak digunakan terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, biasanya itu bahan kimia yang dapat membuat luka bakar itu bersifat asam. Karena asam sangat mudah untuk membuat luka bakar. Semisal asam asetat. Asam asetat dapat merusak kerusakan jaringan. Yang ketiga, bromida cair, ya dapat merusak efek korosif pada sistem pernapasan dan kerusakan jaringan. Terus formaldehida, pengerasan jaringan. Terus jeruk nipis, dermatilitis dan luka bakar mata. Metabromide, yaitu lepuh, campuran asam nitrat atau sulfat, luka bakar parah dan kerusakan jaringan. Asam oksalat, ulserasi dan kerusakan jaringan. Fosfor putih, menyala di udara menyebabkan luka bakar termal. Perak nitrat, efek korosif atau kaustik pada kulit, menyala dengan kelembapan yang menyebabkan luka bakar. Natrium atau logam, potensi efek berbahayanya yaitu termal. Asam triklorasetat dapat merusak kerusakan jaringan. Selanjutnya, efek berbahaya utama dari luka bakar kimia adalah infeksi, kehilangan cairan tubuh, dan shock yang akan dipaparkan di bawah ini. Yang pertama yaitu infeksi. Resiko infeksi tinggi dengan luka bakar kimiawi seperti halnya dengan yang dipicu oleh panas luka bakar. Karena pertahanan utama tubuh melawan mikroorganisme penyebab infeksi, yaitu kulit ditembus. Inilah mengapa saat penting untuk menjaga kebersihan luka bakar. Infeksi pada luka bakar dapat menyebabkan septikemia atau keracunan darah. Untuk menghindari infeksi, sebaiknya setelah kita semisal kita terkena bahan kimia, maka kita harus langsung mencucinya dengan air karena air itu bersifat netral dan akan membantu untuk menghilangkan bahan-bahan berbahaya yang ada pada zat kimia yang dapat menyebabkan infeksi. Yang selanjutnya yaitu kehilangan cairan. Tubuh kehilangan cairan pada luka bakar derajat 2 dan 3 bisa menjadi serius. Pada luka bakar derajat 2, lepuh yang berbentuk di kulit seringkali berisi cairan yang keluar dari jaringan yang rusak di bawah lepuh. Pada luka bakar derajat 3, cairan hilang secara internal dan akibat dapat menyebabkan komplikasi yang sama seperti pendarahan. Jika cairan ini tidak diganti dengan benar, luka bakar bisa berakibat fatal. Terus yang selanjutnya yaitu shock. Shock adalah depresi sistem saraf. Ini biasanya disebabkan oleh fisik dan trauma psikologis dalam kasus luka bakar yang serius. Hal ini dapat disebabkan oleh rasa sakit yang hebat yang dapat terjadi saat kulit terbakar, menyebabkan ujung saraf sensitif terbuka. Shock akibat luka bakar dapat terjadi dalam dua bentuk secara berikut, yaitu shock primer, merupakan tahap pertama dan akibat dari rasa sakit fisik atau trauma psikologis. Yang kedua, shock sekunder, biasanya muncul kemudian yang disebabkan oleh kehilangan cairan dan plasma protein sebagai dari luka bakar. Biasanya shock itu bisa terjadi karena kita sudah mengalami hal-hal yang telah dialami terlebih dahulu. Semisal kita sudah terkena bahan kimia, terus kita mengulanginya. Nah, itu akan mengakibatkan rasa shock dan rasa takut dan khawatir dalam tubuh kita. Nah, kalau shock primer itu kan merupakan tahap pertama yang rasa sakit atau trauma psikologis. Nah, shock pertama itu merupakan
hal baru ketika kita terkena bahan kimia. Itu semisal kalau shock sekunder itu biasanya muncul kemudian yang disebabkan oleh kehilangan cairan dan plasma protein sebagai dari luka bakar. Kalau shock sekunder itu biasanya muncul setelah kita merasakan sakit yang amat parah yang terjadi pada shock primer. Nah, dari beberapa selang waktu kita akan mengingat ataupun mengingat kembali kejadian tersebut, maka kita akan menyebabkan shock yang kedua kali yang dinamakan dengan shock sekunder. Yang selanjutnya yaitu pertolongan pertama untuk luka bakar kimia. Menurut NSC, tanggapan yang tepat dalam kasus luka bakar kimia adalah dengan membersihkan bahan kimia dengan membanjiri area yang terbakar dengan air dalam jumlah banyak secepat mungkin. Ini adalah satu-satunya metode untuk membatasi tingkat keparahan luka bakar, dan hilangnya beberapa detik saja bisa sangat penting. Nah, karena bahan kimia itu biasanya bersifat korosif, konsentrasinya tinggi, maka kan akan cepat mengakibatkan terjadinya luka bakar. Cara yang amat sangat pertama perlu dilakukan yaitu membersihkan bahan kimia dengan membanjiri area yang terbakar dengan air dalam jumlah banyak. Karena air merupakan senyawa yang netral sehingga dapat melarutkan bahan-bahan kimia atau mengurangi bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan luka bakar kimia. Dan disarankan untuk membersihkan bahan kimia itu secepat mungkin karena ada beberapa bahan kimia yang dapat merusak jaringan tubuh dalam waktu singkat. Misalnya bahan kimia yang dapat merusak pada yang terjadi pada kita, misalnya pada mata. Hal yang perlu dilakukan yaitu membanjiri terus-menerus secara berkelanjutan, setidaknya selama 15 menit. Kelopak mata harus dibuka agar bahan kimia tidak tersimpan di dalamnya. Misalnya bahan kimia itu tertimpah di dalam mata kita. Hal yang perlu dilakukan yaitu membasuh mata kita dengan air selama 15 menit secara terus-menerus tanpa ada jeda. Nah, diusahakan kelopak mata itu harus terbuka agar bahan-bahan kimia yang ada di dalam mata kita tidak ada yang tersisa yang dapat mengakibatkan kebutaan ataupun hal lainnya. Yang kedua, misal pada pakaian, melepas pakaian saat membanjiri tubuh atau area yang terkena. Jika perlu, pakaian harus disobek atau dipotong. Nah, dalam misalnya bahan kimia itu tertumpah pada bagian pakaian kita. Hal yang perlu kita lakukan yaitu untuk segera mungkin untuk melepas baju tersebut agar bahan kimia itu tidak menembus pakaian dan terkena langsung pada kulit kita. Bila hal yang tidak memungkinkan perlu disobek ataupun dipotong. Setidaknya pakaian kita harus terlepas dari tubuh kita secepat mungkin agar tidak menyebabkan luka bakar kimia yang parah pada tubuh kita. Yaitu kebutuhan kritis yang selanjutnya. Cara mengatasinya yaitu mengoleskan air jika terjadi luka bakar kimiawi, berarti bahwa air harus tersedia. Jadi semisal kita berhubungan langsung dengan bahan kimia, kita diusahakan selalu ada air di dekat kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dapat disimpulkan, seorang profesional kesehatan dan keselamatan harus memastikan bahwa fasilitas pencuci mata dan pancuran khusus harus tersedia dimanapun karyawan menangani bahan kimia. Nah, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja yang berhubungan dengan bahan bakar kimia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian pekerjaan dari materi kami tentang bahaya suhu ekstrim. Yang pertama adalah kenyamanan termal yang dijelaskan oleh saudara Wahyu Arinda. Selanjutnya, materi tentang stres dan strain panas yang dijelaskan oleh Noli Konvensi Agathia Ambarita.
Dan yang selanjutnya stres dingin yang dijelaskan oleh Saudara Diah Nur Safitri. Materi yang keempat tentang luka bakar dan efeknya yang dijelaskan oleh Saudara Diki Labid Ubaidillah. Dan yang terakhir, materi tentang luka bakar kimiawi yang dijelaskan oleh Wahyu Arinda. Sekian dari materi kami, semoga berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya ke teman-teman kalian. See you!